Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga tetap sehat selalu di tengah pandemi virus COVID-19 ini. Tentunya di tengah pandemi ini tidak memutuskan proses pembelajaran supaya tetap terlaksana dengan baik. Oke, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Begitulah kata pepatah mengatakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saif Amrullah Al-Qusyairi. Bisa dipanggil dengan Bapak Eri. Saya dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Prodi Pendidikan Matematika. Oke, baik. Di sini nih anak-anak, nanti untuk beberapa pekan ke depan anak-anak belajar matematika dengan saya. Oke, semoga bisa diterima dengan baik, dan semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat dan diterapkan oleh anak-anak sekalian. Oke, pada video kali ini Pak Eri akan menjelaskan materi tentang koordinat kartesius. Mengingat pada pekan sebelumnya sudah dijelaskan ya oleh Bu Tri mengenai materi pola bilangan. Oke, pada video kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang koordinat kartesius. Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan menonton video ini. Yang pertama, memahami maksud dan koordinat kartesius dan bidang kartesius. Yang kedua, mengenal istilah-istilah yang terdapat pada bidang kartesius. Dan selanjutnya, menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan kedudukan titik pada bidang kartesius. Apa itu koordinat kartesius? Untuk memulai pembahasannya, saya akan memperkenalkan kepada kalian sosok ilmuwan matematika asal Prancis bernama René Descartes. Nah, beliau ini dipercaya oleh banyak orang di dunia sebagai orang yang pertama kali membuat hubungan yang kuat antara aljabar dengan geometri. Hubungan seperti apa yang ia buat? Kurang lebih seperti ini. Kita bicara aljabarnya terlebih dahulu. Kalau kita membicarakan soal aljabar, itu membahas persamaan dan variabel. Misalnya persamaan Y sama dengan 2X. Lalu kita buatkan tabel yang menunjukkan hubungan antara X dan Y. Ini angkanya terserah kalian saja. X-nya terserah kalian. Jadi kalau misalkan X-nya 2, berarti Y-nya 2 kali 2 sama dengan 4. Kalau X-nya 1, berarti Y-nya 2 kali 1 sama dengan 2, dan seterusnya sampai nanti Bapak batasi X sama dengan min 2 menjadi Y kali min 2 sama dengan min 4. Tapi sejak zaman dulu orang-orang masih belum bisa membayangkan secara nyata bentuk aljabar ini. René saat itu berpikir bahwa ia mampu memvisualisasikan bentuk aljabar ini dengan menggambarnya di sebuah bidang 2 dimensi. Kenapa harus 2 dimensi? Karena terdapat 2 arah, teman-teman. Yang pertama kiri ke kanan, yang kedua atas ke bawah. Nah, arah kiri ke kanan ini nantinya disebut dengan sumbu X, dan arah atas ke bawah disebut dengan sumbu Y. Ini sudah kesepakatan sejak dahulu kala. Perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y ini disebut dengan pusatnya, yaitu titik 0. Nah, di sebelah kanan titik 0 berarti sumbu X positif, sebelah kiri sumbu X negatif, sebelah atasnya Y positif, dan sebelah bawahnya sumbu Y negatif. Bidang inilah yang disebut dengan bidang kartesius. Nah, diambil dari nama belakang René, yaitu René Descartes. René menentukan hubungan X dan Y ke dalam suatu titik. Posisi titik ini dalam bidang kartesius ditulis X, Y. Nah, sehingga untuk titik pertama berarti X-nya kan 2, Y-nya kan 4, berarti 2,4. Nah, penulisan posisi titik seperti inilah yang dikenal dengan koordinat kartesius. Nah, René memindahkan angka-angka tampil tadi ke dalam bidang kartesius. Pertama X-nya 2, berarti Y-nya kan 4. Lalu X-nya 1, berarti Y-nya 2. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya tetap 0. Lalu kalau X-nya minus 1, berarti Y-nya minus 2. Kalau X-nya minus 2, berarti Y-nya minus 4. Nah, ternyata setelah titik-titik ini dihubungkan, terbentuk sebuah garis lurus. Nah, setelah René Descartes menemukan hubungan ini,
Barulah orang-orang memahami bahwa bentuk aljabar ternyata dapat divisualisasikan ke dalam geometris terhadap bidang datar. Nah, itu tadi sedikit pengenalan tentang koordinat kartesius dan bidang kartesius. Bidang kartesius itu kurang lebih kayak gini kan tadi. Nah, jadi tempat menggambar ini disebut dengan bidang kartesius. Nah, saya akan menjelaskan lagi lebih dalam dengan mengenalkan kepada kalian istilah-istilah yang terdapat pada bidang kartesius ini. Nah, istilah yang pertama yang perlu kalian ketahui yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X ini adalah sumbu yang membentang secara horizontal dari kiri ke kanan. Nah, jadi warna merah ini adalah sumbu X, yang datar sumbu X. Nah, lalu sumbu yang membentang dari atas ke bawah atau secara vertikal disebut dengan sumbu Y. Dari atas ke bawah berarti ini adalah sumbu Y. Nah, perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y ini berarti kan di sini. Nah, perpotongan ini merupakan titik pusat, yaitu titik 0. Oke, dapat dipahami ya perpotongannya, yaitu titik 0 atau titik pusat. Nah, di sini kita bisa lihat juga berarti dari titik 0 ke kanan, nilai X-nya itu adalah positif. Jadi, ini sudah disepakati. Dari titik 0 ke kanan, berarti nilainya positif. Sedangkan dari titik 0 ke kiri, nilainya negatif atau minus. Lalu dari 0 ke atas, nilai Y-nya positif. Dan dari titik 0 ke bawah, nilai Y-nya negatif. Berarti kayak gitu konsepnya. Nah, saya yakin kalian bisa memahami ini dengan mudah ya, teman-teman. Oke, tadi kita sudah membahas tentang sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, sekarang ada istilah penting lainnya nih, yang disebut dengan koordinat. Nah, koordinat ini merupakan posisi titik pada bidang kartesius. Jadi kalau kita mau menentukan titik apa yang ada di bidang kartesius ini, kita gunakan koordinat ini. Nah, penulisannya adalah dengan X, Y. Seperti tadi yang sudah dijelaskan di atas ya. Jadi X-nya berapa dan Y-nya berapa. Lalu ditutup dengan tanda kurung biasa. Nah, nilai X-nya ini disebut dengan absis. Nah, nilai Y-nya saja ini disebut dengan ordinat. Kalau kalian ditanya dengan ordinatnya saja, berarti nilai Y-nya aja. Kalau kalian ditanya dengan absisnya apa, absisnya berapa. Nah, jadi sudah kalian ketahui bahwa absisnya adalah X. Nah, di sini saya sudah menuliskan titik A dan titik B. Misalkan kita akan mencari koordinat titik A. Berarti X, Y tuh, berarti kita cek dulu nih di sumbu X. Nilainya berapa, kita hubungkan titik A ke sumbu X. Berarti ke bawah sini kan, ke bawah nih. Saya kasih garis putus-putus. Dan ternyata di sumbu X titik A-nya itu adalah 3. Berarti kita buka kurung, tulis 3, koma. Lalu di sumbu Y nilainya berapa? Berarti kan sumbu Y di sini. Berarti langsung kita tarik garisnya, berarti Y-nya 5. Jadi gitu saja penentuan koordinat titik kartesius. Jadi titik A koordinatnya 3,5. Langsung kita tuliskan 3,5. Lalu yang ditanya absisnya titik A. Absis kan nilai X aja kan. Nah, berarti 3 doang kan yang harus kita tuliskan. Berarti kan X-nya yang ini. Berarti absis titik A yaitu 3. Lalu kalau ditanya ordinatnya titik A, ordinat berarti Y. Nah, berarti sudah kita ketahui Y-nya adalah 5. Ordinat titik A berarti 5. Nah, gampang kan? Contoh lagi nih, contoh lagi koordinat titik B. Jadi kita cek dulu B-nya terhadap sumbu X. Sumbu X kan yang merah, berarti kan kita cek berarti yang ini. Oh, berarti ini X-nya minus 4. Kayak gitu. Lalu Y-nya berapa? Kita tarik ke sumbu Y ya, berarti Y-nya minus 3, berarti koordinat titik B minus 4, minus 3. Kayak gitu. Nah, yaudah kita tulis di sini ya, koordinat titik B min 4, min 3. Lalu kalau ditanya absis titik B, nilai X-nya aja, berarti minus 4. Nah, yaudah kita ketahui kan minus 4 absisnya. Untuk koordinatnya, nilainya aja, berarti yang ini kan. Nah, berarti koordinat titik B yaitu minus 3. Kayak gitu konsepnya, bisa dipahami kan koordinat absis dan ordinat. Oke, lanjut lagi ya. Kita akan membahas istilah kuadran. Kalau kalian sumbu X dan sumbu Y ini kan berpotongan, lalu muncul 4 wilayah berbeda di sini. Wilayah kanan atas, wilayah kiri atas, wilayah kiri bawah, dan wilayah kanan bawah. Dan setiap wilayah ini punya karakteristik yang berbeda-beda. Makanya disebut dengan kuadran, karena ada 4 wilayah. Kuadran pertama, nilai X-nya positif dan Y-nya positif.
Nah, kalau X positif berarti Y-nya positif, berarti 0 ke kanan, 0 ke kanan, titik 0 ke atas. Berarti wilayah ini disebut dengan kuadran pertama. Lalu kuadran kedua, X-nya negatif dan Y-nya positif. X-nya negatif berarti ke kiri, Y-nya positif berarti ke atas. Nah, berarti wilayah ini adalah kuadran 2. Nah, kuadran ketiga, X-nya negatif, Y-nya negatif. Negatif berarti ke kiri, Y negatif berarti ke bawah. Berarti yang ini adalah kuadran ketiga. Dan kuadran terakhir pasti yang di sebelah kanan bawah dong. Nah, berarti X positif ke kanan, lalu Y negatif berarti ke bawah. Jadi benar kan? Nah, di sini adalah wilayah dengan kuadran 4. Kalian pelajari baik-baik ya tentang kuadran ini, karena ini akan beberapa kali muncul di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Karena ini sangat penting sih. Oke. Selanjutnya kita membahas jarak titik terhadap sumbu X dan Y. Nah, di sini saya kasih kotak kuning, yaitu cara menentukan jarak suatu titik terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Kalau misalkan kita ditanya jarak titik terhadap sumbu X, caranya kita lihat aja koordinatnya, lalu ambil nilai Y-nya yang positif. Nah, tapi kalau yang ditanya jarak titik terhadap sumbu Y, maka kita ambil nilai X yang positif. Jadi kebalikannya, kalau ditanya sumbu X berarti ambil Y positif. Kalau ditanya sumbu Y berarti ambil X positif. Contohnya gimana? Kayak gini. Misalkan kita ditanya jarak titik A terhadap sumbu Y. Kita lihat di sini, titik A kan koordinatnya 3,5. Lalu kita ditanya jarak terhadap sumbu Y. Berarti kita ambil X-nya kan, berarti X-nya kan 3. Jadi jawabannya adalah 3. Lalu jarak titik B terhadap sumbu X. Titik B kan koordinatnya kan minus 4, minus 3. Nah, kalau ditanya jarak terhadap sumbu X, berarti ambil Y-nya. Kan minus 3 Y-nya, tapi Y yang positif. Ingat harus yang positif. Nah, berarti positif minus 3 yaitu adalah 3. Kayak gitu konsepnya. Nah, tahu dari mana rumus ini? Dari gambarnya sebenarnya. Coba kita lihat titik A terhadap sumbu Y. Sumbu A kan yang biru ya, dari atas ke bawah, berarti jaraknya yang ini. Jaraknya 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak menuju titik A. Berarti jaraknya 3 satuan. Berarti benar kan, 3 satuan. Lalu kalau jarak titik B terhadap sumbu X, titik B yang bawah ini terhadap sumbu X, berarti yang merah ke ini ya, ke atas ya, 1, 2, 3. Nah, berarti 3 satuan. Jadi rumus yang di sini, yang di kotak kuning, insya Allah benar. Kenapa kita harus pakai rumus ini? Kenapa nggak langsung aja ngitung di gambarnya? Jadi kalau misalkan di soal gambarnya dikasih tahu ada kotak-kotaknya, tinggal kita hitung aja kotak-kotaknya, berapa satuan kotak-kotaknya. Tapi kan nggak semua soal ada gambarnya, ada kotak-kotaknya. Tapi kalau kalian mau menggambar dulu, tapi tidak masalah. Cuman supaya menghemat waktu, kita langsung saja menggunakan rumus yang ada di kotak kuning ini. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita sudah bahas semua istilah pada bidang kartesius. Kita masuk ke contoh soal supaya kalian makin paham. Soal yang pertama, absis dari titik K yaitu minus 3, minus 1 adalah berapa? Nah, ini saya review lagi ya, ini kan gampang ya. Tadi kan kalau koordinat kan X, Y. Nah, X disebut dengan absis dan Y disebut dengan ordinat, kan? Masih ingat kan? Nah, karena ditanya absisnya, berarti nilai X-nya aja kan? Nah, ya udah berarti minus 3 dong. Jadi, jawabannya adalah alfa. Lanjut. Perhatikan bidang kartesius berikut. Koordinat titik H adalah berapa? Oke. Lalu terhadap sumbu Y-nya kan yang ini nih, nanti kita tarik saja. Berarti Y-nya di minus 2 kan? Jadi 5, minus 2. So, jawabannya adalah C. Lanjut lagi. Sekarang perhatikan bidang kartesius berikut. Titik-titik yang ada di kuadran 2 adalah yang mana? Oke, masih ingat ya, tadi kanan atas berarti kuadran 1, kiri atas berarti kuadran 2, kiri bawah berarti kuadran 3, lalu kanan bawah kuadran 4. So, ini gampang banget sebenarnya. Kuadran 2 berarti berada di titik C dan titik D, berarti jawabannya adalah B. Lanjut lagi, jarak titik M yaitu koordinatnya minus 2, minus 7 dengan sumbu Y adalah berapa? Nah,
Ini kan nggak dikasih gambar, makanya kita pakai rumus yang dikasih tadi ya. Ingat ya, kalau jarak terhadap Y berarti ambil X yang positif. Kalau jarak terhadap X berarti ambil Y yang positif. Sekarang kan soalnya jarak terhadap sumbu Y, berarti ambil X yang positif. X-nya kan minus 2 nih. Nah, jadi positifnya berarti 2. Berarti jawabannya adalah A, 2, 1. Kita lanjut lagi. Ini soal yang agak seru nih. Nah, diketahui titik A 3,1, B 3,5, C minus 2,5. Jika ketiga titik tersebut dihubungkan, akan membentuk segitiga apa nih? Nah, saran saya kita buat sketsnya terlebih dahulu supaya kita yakin jawaban kita benar. Langsung saja ya kita buat sketsanya, karena kita nanti dalam mengerjakan soal belum tentu kita dikasih kertas kotak-kotak untuk membuat bidang kartesius. Langsung kita saja tuliskan, misalkan ini sumbu X dan ini sumbu Y. Nah, lalu supaya kita yakin benar, kita bikin kode lah ke koordinatnya. Titik pertama X, yang kedua Y. X ini Y, ini X, ini Y. Nah, X-nya itu nilainya adalah 3, 3, dan minus 2. Berarti kita kira-kira aja nih. Berarti kalau 3 positif berarti kan sebelah kanan 0, berarti 3 itu di sini. Lalu kalau X-nya minus 2 berarti kira-kira di sebelah kiri minus 2. Next, minus 2. Maksud saya Y-nya ada pilihannya nih 1, 5. Berarti di atasnya adalah 5. Lalu C-nya, Y-nya 5. Udah. Ini angka-angkanya. Baru kita hubungkan titik-titiknya. Misalkan koordinat titik A 3,1. Berarti X-nya 3, Y-nya 1. Berarti di sini ya titiknya. Ini titik A. Lalu titik B 3,5, X-nya 3, Y-nya 5. Berarti di sini titiknya. Pertemuan titiknya ya, ini adalah titik B. Lalu C-nya, X-nya minus 2, Y-nya 5. Berarti X-nya minus 2, Y-nya 5. Di sini dong titiknya. Ini adalah titik C. So, kalau digabung berarti saya kasih garis ya, penghubung ya. Langsung saja kita garis C ke B. Sorry karena ini nggak lurus. Langsung kita tarik ke bawah. Dari C ke A bisa ditarik. So, jadi segitiga kan. Nah, tapi ini segitiga apa nih? Nah, ini tadi kan lurus. Ini juga lurus. Lurus ke atas, lurus ke bawah. Berarti ini adalah siku. Berarti jawaban untuk soal ini adalah segitiga siku-siku. Jadi kayak gitu ya. Semoga kalian bisa memahami ini. Kalian latihan-latihan lagi lebih banyak di rumah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami dan bermanfaat. Insya Allah kalau kalian memperhatikan dengan baik akan paham dengan sendirinya. Oke, mungkin itu saja dari Bapak. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.